Felix tersenyum memegang sebuah berkas di tangannya. Dengan penuh percaya diri Felix masuk ke dalam ruangan Abraham. Sesaat setelah Felix masuk, Abraham dan Sonia pun masuk ke dalam ruangan itu dan terkejut melihat Felix ada di sana. "Felix, sejak kapan kau di sini?" tanya Sonia. "Aku baru saja tiba," Felix menjawab pertanyaan Sonia tapi matanya menatap ke arah Abraham yang berdiri di samping wanita itu. "Aku sudah membawa buktinya." Felix menunjukkan berkas di tangannya kepada Abraham. Sebenarnya Felix tidak perlu melakukan itu, karena Abraham sudah mengetahuinya. Abraham hanya melirik berkas yang diletakkan Felix di atas meja. Ia sudah tahu apa isinya tanpa harus membukanya. "Kau terlalu lama untuk menemukan batch ** gun itu," kata Abraham meremehkan karena Felix membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menemukan laki-laki yang telah membuat Mia hamil, yang tidak lain adalah anak tiri dari ibunya Mia. Pria itu adalah seorang pemabuk dan penjudi. Ia selalu datang untuk meminta uang kepada Mia, tapi malam itu entah mengapa pria itu jadi tergoda dan menatap lapar melihat Mia yang sedang tertidur pulas di sofa karena saat itu Mia dalam keadaan mabuk. Pria itu lalu mendekati Mia, "Kau tidak tahu aku harus mencarinya ke negeri antah berantah," Felix membela diri. "Jadi sekarang bawa aku pergi menemui istriku," pinta Felix menuntut janji Abraham. Felix menghembuskan napas lega saat melihat Revina sedang tertidur pulas. Saat ini Felix sudah berada di rumah Abraham. Akhirnya Abraham mengizinkan Felix untuk bertemu dengan Revina setelah melihat kesungguhan pria itu membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Felix menatap penuh kerinduan wajah wanita yang merupakan calon ibu dari anaknya, wanita yang sangat ia cintai. Felix berjalan mendekat ke tempat tidur dan duduk di samping Revina yang masih terlelap. Ia kecup kening istrinya dengan penuh rasa sayang. "Sayang, aku datang menjemputmu," Felix berucap dengan suara lirih karena tidak ingin membangunkan Revina. Dan benar saja Revina tidak terbangun sama sekali. Wanita itu hanya menggerakkan tubuhnya mencari posisi ternyamannya kemudian melanjutkan lagi tidurnya. Beberapa jam kemudian Revina terbangun. Samar-samar ia melihat seperti sosok Felix. Revina kembali mengerjapkan mata untuk memastikan penglihatannya. "Felix," suara Revina menyadarkan Felix yang sedang tidur terduduk di sofa. "Sayang, kau sudah bangun?" Felix berjalan mendekat ke tempat tidur. "Astaga, kau benar-benar ada di sini," ucap Revina setelah merasakan Felix memeluk tubuhnya. "Iya, aku di sini datang untuk menjemputmu." Felix melepaskan pelukannya istrinya yang sudah lama tidak ia rasakan. "Aku sangat merindukanmu." "Aku juga. Tapi bagaimana kau bisa ada di sini?" Revina baru teringat jika Abraham sudah memerintahkan penjaga rumah untuk tidak membiarkan Felix masuk dan bertemu dengannya. "Aku sudah bertemu dengan pamanmu dan membuktikan diriku tidak bersalah. Jadi dia tidak punya alasan lagi untuk menjauhkanmu dariku," jawab Felix. "Oh, bagaimana dengan anak itu?" Revina teringat tentang anaknya Mia. "Apa kau sudah menemukan ayah kandungnya?" lanjutnya lagi dan Felix mengangguk. "Aku akan melakukan apapun agar kau bisa percaya lagi padaku." Felix menggenggam erat tangan Revina dan mengecupnya dengan sayang. Felix menceritakan kepada Revina tentang bukti yang ia dapatkan dan apa yang terjadi pada Mia sehingga wanita itu bisa hamil. Sore harinya Felix membawa Revina kembali ke rumah orang tuanya setelah mendapatkan izin dari Abraham. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk Abraham menahan Revina di sini. Dan soal Nyonya Maxim, Abraham tidak ingin ikut campur, biarlah Felix menyelesaikannya sendiri dengan mominya. Di rumah keluarga Maxim, Eric dan Mary masih belum pulang dari luar negeri. Revina mengatakan jika kedua orang mertuanya itu akan pulang beberapa hari lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mary. Setelah makan malam, Felix dan Revina masuk ke dalam kamar. Felix tidak melepaskan pelukannya dari istrinya karena masih merasa rindu dengan wanita itu. "Sayang, bolehkah aku menjenguk bayi kita?" tanya Felix tiba-tiba karena sejak tadi Revina terus saja bercerita dan tidak peka dengan sinyal-sinyal yang sudah diberikan oleh Felix. Akhirnya Felix harus memintanya secara langsung. Revina langsung menghentikan ucapannya mendengar permintaan Felix, menunjukkan rasa rindunya mereka berdua yang sudah lama meskipun keinginan Felix begitu menggebu-gebu tapi ia tetap memperlakukan Revina dengan lembut. Sementara itu di kediaman Abraham. Saat ini Sonia sedang menunggu suaminya kembali ke kamar. Sonia melihat jam di dinding kamar. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11:20 menit. Tapi Abraham masih belum masuk ke kamar. Sonia menghela napasnya mengingat jika selama 2 bulan ini ia tidak tahu pukul berapa biasanya Abraham akan masuk tidur. Sonia sudah merasa mengantuk, menunggu Abraham.
ia beberapa kali menguap. Daripada dia tertidur, Sonia memutuskan untuk langsung menemui Abraham di ruang kerjanya, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sonia mengatur napas dan detak jantungnya yang berdegup cepat sebelum ia masuk ke ruang kerja Abraham. Tapi ia masih ragu untuk melangkah. Sonia kembali membetulkan pakaiannya. Sekali lagi Sonia menghembus napasnya sebelum melangkah masuk. Pandangan mata indah Sonia menyapu seluruh ruangan kerja Abraham yang belum pernah ia masuk sejak menikah dengan pria itu. Sonia menangkap sesosok tubuh yang sedang berbaring di sofa dalam ruangan yang hanya diterangi dengan cahaya temaram. Sonia berjalan perlahan mendekat ke arah sofa. Ragu-ragu ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh yang sedang tertidur pulas itu. "Bangun!" Sonia mengusap lengan Abraham dengan lembut selembut suaranya yang memanggil pria itu. Samar-samar Abraham merasakan sentuhan di tubuhnya yang membuat ia tersadar. Abraham terkejut, merasa tidak percaya melihat Sonia berdiri di depannya saat ini. Apa ini hanya mimpi? Abraham bertanya dalam hatinya. Abraham merasa tidak percaya jika Sonia sedang berdiri di depannya saat ini. Apa ini hanya mimpi? Abraham berkata dalam hatinya. Hening, Abraham kembali memejamkan matanya karena merasa ini memang sebuah mimpi. Sonia masuk ke dalam mimpinya. Tidak mungkin wanita yang sudah menjadi istrinya itu datang menggodanya terlebih dahulu. Sonia menghela napasnya melihat Abraham yang masih belum sadar. Sekali lagi Sonia mengelus lengan Abraham dengan lembut. "Mengapa tidur di sini? Kembalilah ke kamar." Kali ini Abraham benar-benar membuka matanya. Ini nyata bukan mimpi. Abraham tiba-tiba menarik tangan Sonia, sehingga wanita itu jatuh di atas tubuh Abraham. Sonia menjerit karena tindakan Abraham yang tiba-tiba itu. "Kau sengaja menggodaku, suara serak Abraham bertanya kepada Sonia. "Tidak, aku hanya ingin menyuruhmu tidur di kamar." Sonia terbata. Dengan posisi yang begitu intim seperti ini membuatnya gugup. Abraham mendudukkan tubuhnya tanpa melepas pelukannya dari tubuh Sonia. "Ada apa?" tanya Abraham yang merasakan ada perubahan sikap pada Sonia. Aku minta maaf," kata Sonia lirih, menunduk, tidak berani melihat wajah Abraham. Sonia menyadari kesalahannya setelah mendengar cerita dari Revina tentang bagaimana Abraham. "Maaf untuk apa?" Abraham meminta penjelasan lebih. "Maaf karena telah mengabaikan kewajibanku." Sonia menunduk, merasa malu. Abraham tersenyum di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Akhirnya Sonia kini sudah bisa menerimanya sebagai seorang suami. Penantian Abraham kini tidak sia-sia. Abraham sempat berpikir jika Sonia akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerimanya. Sungguh Abraham sangat tidak pandai untuk meluluhkan hati wanita. "Jadi, apa sekarang kau sudah bisa menerimaku?" tanya Abraham yang dijawab dengan anggukan oleh Sonia. Abraham mengangkat dagu Sonia agar ia bisa menatap wajah wanita itu. Wajah yang terlihat malu-malu itu sungguh membuat Abraham menjadi gemas. Abraham wanita yang selalu ia dambakan untuk dilumatnya setiap hari. Perlahan tapi pasti, Sonia mulai membalas Abraham. Napas Abraham mulai memburu dengan cepat karena aliran darah yang semakin meningkat menuju pusat ketegangannya. "Kita kembali ke kamar," ucap Abraham yang tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Keesokan harinya, saat Sonia terbangun dari tidurnya, ia melihat Abraham yang masih tertidur pulas di sampingnya. Tak biasanya pria itu terlambat bangun, berkali-kali meminta kepadanya. Sonia mengusap lembut wajah tampan Abraham untuk membangunkan pria itu. Abraham mulai mengerjapkan mata saat merasakan sentuhan di wajahnya. Abraham menahan tangan Sonia yang berada di wajahnya. Pria itu tersenyum lebar melihat wanita yang dicintainya juga sedang tersenyum kepadanya. "Sudah siang, kau tidak pergi bekerja?" Sonia mengingatkan. "Tidak, hari ini aku ingin menghabiskan waktu bersama denganmu." Abraham menarik tubuh Sonia ke dalam pelukannya dan mendekapnya erat. Mana bisa begitu? Aku juga harus pergi bekerja," jawab Sonia. "Aku tidak akan mengizinkanmu pergi kemana-mana hari ini," perintah Abraham kepada Sonia. "Tapi ini perintah. Aku akan menghubungi Erik untuk memberikan cuti selama 2 minggu untukmu," kata Abraham lagi. Sonia mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Mengapa harus sampai 2 minggu? Bukankah cuma hari ini? Aku ingin mengajakmu pergi berbulan madu selama 2 minggu. Bulan madu?" Sonia terkejut mendengar perkataan suaminya dan Abraham mengangguk membenarkan apa yang didengar oleh Sonia itu tidak salah. "Katamu ingin segera hamil dan punya bayi." Abraham ingat pembicaraan antara Sonia dan Revina waktu pulang dari luar sakit. "Tidak, aku tidak pernah mengatakan itu."
Sonia menyangkal apa yang dikatakan oleh Abraham. Kau pikir aku tuli? Tidak mendengar apa yang kau bicarakan dengan Revina. Kau bahkan sangat antusias mendengarkan penjelasan dari dokter kandungan, Abraham mengingatkan. Padahal waktu itu Abraham juga sangat antusias mendengarkan penjelasan dari dokter. Dalam hatinya berharap Sonia juga akan segera hamil anaknya. Tapi itu tidak mungkin terjadi bagi Abraham karena saat itu Sonia masih belum bisa menerimanya. Bukannya saat itu kau sibuk dengan urusanmu sendiri? Ingat Sonia, saat itu Abraham fokus pada ponselnya. Sesibuk apapun aku akan selalu ingat keinginan istriku, kata Abraham yang membuat perasaan Sonia menghangat. Tapi mengapa kau mengabaikan dan selalu menghindariku? Aku memang sengaja menghindarimu karena... Sonia menatap dalam mata Abraham dengan jantung berdegup menanti ucapan pria itu selanjutnya. Karena aku takut tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhmu, seperti ini.